Dalam sepi dan luasnya samudra, seorang wanita menggenggam harapan terakhirnya. Bayi mungil yang baru dilahirkannya, selama 3 hari 3 malam. Mereka bertahan dalam sebuah kontainer pengiriman yang karam dan terombang-ambing di tengah laut. Bayi itu menangis, dan popok terakhir yang ia miliki dilempar ke laut bukan tanpa alasan. Itu umpan untuk menarik perhatian ikan. Dengan tangan gemetar dan semangat bertahan hidup yang tak tergoyahkan, sang ibu merakit senjata pancing sederhana, tapi laut tak murah hati. Ikan-ikan tak datang semudah harapannya. Ketika harapan mulai pudar, ia melihat sebuah pesawat melintas di langit. Ia berlari kembali ke dalam kontainer, mengambil pecahan kaca, dan mencoba memantulkan cahaya. Namun saat terburu-buru, kakinya tergores dalam. Jarak terlalu jauh, pesawat itu berlalu tanpa pernah tahu ada 2 nyawa meminta tolong dari kejauhan. Dengan tekad yang menyala, ia mensterilkan luka itu dengan minuman keras dan dalam rasa sakit yang mengiris jiwa menjahitnya sendiri menggunakan kabel earphone. Tangan gemetar, tubuh lemah, tapi jiwanya tetap menyala. Untuk bertahan hidup, ia merajut jaring ikan dari kabel yang sama. Popok menjadi umpan, waktu berjalan lambat. Tapi akhirnya seekor ikan tertangkap. Ia makan, ia menyusui. Setiap hari, ia mengumpulkan cadangan makanan, menulis ratusan pesan SOS di kertas, menyegelnya dalam kotak plastik, dan melemparkannya ke laut satu persatu, dengan harapan seseorang akan menemukannya. Agar bayinya tetap hangat di malam yang menggigil, ia menuang alkohol ke dalam termos, dan menyalakan api kecil. Ponselnya rusak, satu-satunya harapan komunikasi adalah jika suaminya menelpon. Lalu malam itu, suara suaminya muncul, tapi bukan kabar baik yang ia dengar melainkan ancaman bahwa ia mungkin akan ditembak, dan tak dapat menyelamatkannya. Tangisan memenuhi udara, tapi wanita itu tak mengeluh. Ia berkata bahwa anak mereka telah lahir, dan memintanya untuk mengatakan sesuatu yang hangat untuk si kecil. Ia menamai bayinya Nono. Hari-hari berlalu, air di kontainer naik hingga mengancam tenggelam. Ia merakit-rakit darurat dari kayu dan kotak plastik, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tapi harapan muncul dari langit burung camar. Ia tahu, daratan tak jauh. Namun malam itu, segel kontainer lepas, air meluap deras. Ia mencoba menyelamatkan makanan, tapi tali kusut membelenggunya. Ia menyelam, memotong tali itu, dan melarikan diri dengan napas hampir habis. Saat muncul ke permukaan, bayinya hilang. Panik menyelimuti, ia berteriak, hingga seekor paus muncul, menyemprotkan air yang mengangkat si kecil ke permukaan. Tangisan bayi menyambut udara, dan sang ibu berenang sekuat tenaga untuk memeluknya kembali. Paus itu seolah tahu segalanya, pergi meninggalkan mereka berdua. Selamat. Malam pun berlalu, ia menggenggam tangan Nono, berkata pelan, "Mama sudah melakukan segalanya untukmu." Keesokan harinya, ia menarik ikan dari kotak. Burung camar datang, lalu sekawanan lagi, dan tak lama kemudian, sebuah perahu nelayan melihat keanehan itu. Mereka mendekat. Bayi itu ditemukan terlebih dahulu masih hidup. Lalu mereka menarik tali ke dalam laut. Sang ibu ditemukan, namun tubuhnya nyaris tak bernyawa. Para nelayan tak menyerah. Setelah upaya panjang, ia sadar, perlahan, napasnya kembali. Siapa yang bisa membayangkan seorang wanita bertahan sebulan penuh di laut hanya dengan bayinya dan tekad tak terhingga? Inilah kekuatan cinta seorang ibu. Kekuatan yang menembus batas kehidupan. Akhirnya sang ibu dan bayinya selamat. Kegigihan seorang ibu demi buah hati pertaruhkan nyawanya di tengah laut, membuat penonton hanyut dalam kesedihan.